Parade senyum Sarwenda di depan kamera belakangan ini justru memantik tanda tanya. Bukan karena kurang cerah, tapi karena terlalu sempurna untuk sebuah situasi yang disebut baik-baik saja. Netizen mulai menangkap kejanggalan, tatapan yang kosong sesaat, jeda napas sebelum bicara, hingga senyum yang muncul seolah sudah dihafalkan. Gosip pun berembus, ada sesuatu yang sedang ia tahan, dan itu bukan hal kecil. Di beberapa momen publik, Sarwenda terlihat tetap profesional, rapi, dan tenang. Namun justru di sanalah isu mulai liar. Ketegaran yang ditampilkan dinilai tidak sejalan dengan bahasa tubuhnya. Senyum terangkat, tapi mata tak ikut tertawa. Bagi pengamat gosip, ini bukan sekadar lelah kerja, ini tanda klasik seseorang yang sedang menekan emosi terlalu dalam. Lingkaran gosip pun mulai menyusun narasi mereka sendiri. Disebut-sebut, Sarwenda bukan sedang mencari perhatian, melainkan berusaha menjaga citra di tengah tekanan yang tak terlihat kamera. Senyum itu diyakini sebagai tameng, bukan ekspresi bahagia. Dan semakin ia berusaha terlihat kuat, semakin publik merasa ada cerita besar yang sedang disembunyikan. Jika semuanya benar-benar baik, mengapa senyum itu terlihat seperti beban? Dan jika Sarwenda sudah harus memaksa dirinya tersenyum, apa yang sebenarnya sedang ia tahan sebelum akhirnya tak lagi kuasa? Bukan lewat tangisan di depan kamera, melainkan dari momen-momen kecil yang luput dari sorotan utama. Jedanya makin panjang, responsnya makin singkat, dan ekspresinya disebut tak lagi sekuat yang ia paksakan. Publik mulai percaya, ini bukan sekadar kelelahan biasa. Sumber-sumber gosip menyebut, Sarwenda berada di fase paling berat, menahan sesuatu yang seharusnya sudah lama dikeluarkan. Bukan marah, bukan kecewa sesaat, tapi tekanan yang menumpuk bertahun-tahun. Ia disebut berusaha tetap waras di tengah situasi yang memaksanya terus terlihat baik-baik saja, meski batinnya tak lagi sejalan. Yang membuat isu ini makin panas, Sarwenda justru memilih diam ketika perhatian publik semakin besar. Tidak ada klarifikasi panjang, tidak ada bantahan tegas. Diam itu dinilai bukan karena tak ada masalah, melainkan karena sudah terlalu lelah untuk menjelaskan. Dan bagi dunia gosip, diam seperti ini justru berbunyi paling keras. Di titik inilah pemirsa mulai dibuat gelisah. Jika Sarwenda saja sudah tak kuasa menahan, siapa yang sebenarnya tahu apa yang ia pendam? Dan yang lebih tajam lagi, mengapa orang-orang terdekatnya memilih ikut diam, seolah menunggu satu momen besar yang belum meledak? Setelah Sarwenda disebut tak lagi kuasa menahan, sorotan gosip pun bergeser ke orang-orang di sekelilingnya. Lingkar terdekat yang biasanya vokal justru mendadak sunyi. Tak ada pembelaan lantang, tak ada klarifikasi menenangkan. Yang muncul justru unggahan samar, kalimat setengah jadi, dan sikap yang dinilai netizen berubah drastis dalam waktu singkat. Beberapa momen kecil langsung dibedah publik. Senyum yang tak lagi penuh, interaksi yang terasa kaku, hingga kebersamaan yang tampak formal semata. Bagi pengamat gosip, ini bukan kebetulan. Disebut-sebut, orang-orang terdekat Sarwenda tahu ada tekanan besar yang sedang ia hadapi, tapi memilih bermain aman, seolah takut salah bicara. Isu makin panas ketika beberapa pihak yang biasanya aktif justru memilih menghilang. Tak ada komentar, tak ada reaksi, bahkan sekadar emoji pun tak muncul. Diam kolektif ini memicu dugaan kuat, ada sesuatu yang terlalu sensitif untuk diungkap, sesuatu yang jika salah ucap bisa membuka luka yang lebih besar. Disinilah rasa penasaran pemirsa dipelintir habis-habisan. Jika Sarwenda menahan, dan lingkar terdekat ikut gelisah, siapa yang sebenarnya memegang kunci cerita ini? Gosip mulai mengarah pada satu sosok yang selama ini memilih berada di balik layar, tenang, diam. Dan nyaris tak tersentuh isu. Nama itu, Gio. Ketika lingkar terdekat Sarwenda terlihat gelisah, satu nama justru mencuat karena sikapnya yang berlawanan. Gio terlalu tenang di tengah badai gosip. Diamnya yang konsisten mulai dianggap janggal. Di saat publik ribut berspekulasi, Gio memilih nyaris tak bersuara, seolah semua ini bukan urusannya. Dan justru dari situlah sorotan mengarah tajam kepadanya. Netizen mulai membedah setiap gerak-geriknya. Bukan dari apa yang ia katakan, melainkan dari apa yang ia pilih untuk tidak katakan. Tak ada klarifikasi, tak ada pernyataan emosional, bahkan sikap defensif pun tidak terlihat. Bagi dunia gosip, ketenangan seperti ini bukan selalu tanda aman, kadang justru tanda seseorang sedang menimbang risiko jika kebenaran dibuka. Isu pun berkembang liar, disebut-sebut, Gio bukan tidak peduli, melainkan terlalu paham konsekuensi jika ia bicara terlalu jauh.
Diamnya dianggap sebagai bentuk kontrol, menjaga agar cerita tidak melebar sebelum waktunya. Namun semakin ia bungkam, semakin publik merasa ada potongan cerita penting yang sengaja disimpan. Jika Sarwenda sudah berada di titik tak kuasa menahan, dan lingkar terdekat mulai gelisah, maka berapa lama Gio bisa terus bertahan dalam diamnya? Gosip pun menggantung tajam di udara, apakah diam ini akan terus dipertahankan, atau justru menjadi awal dari pengakuan yang lebih jujur. Diam Gio akhirnya retak. Setelah terlalu lama menjadi sosok yang tenang di tengah badai, gosip menyebut ia mulai bicara, pelan, tapi tepat sasaran. Bukan lewat klarifikasi besar-besaran, melainkan potongan pernyataan yang terasa jujur dan tak dipoles. Kalimatnya singkat, nadanya datar, namun maknanya mengubah arah cerita secara drastis. Pengakuan versi Gio ini disebut tidak menyudutkan siapapun, tapi justru membuka realita yang selama ini dikaburkan. Ia tak menampik adanya tekanan, tak juga menyangkal adanya masalah. Bagi publik, ini bukan pembelaan, melainkan pengakuan bahwa situasi memang tidak sesederhana yang terlihat di layar kaca. Yang membuat gosip makin panas, kejujuran Gio justru memperkuat dugaan bahwa Sarwenda memang menahan terlalu banyak hal sendirian. Potongan ceritanya seperti mengisi celah-celah yang selama ini kosong. Netizen mulai menyusun ulang kronologi, menyadari bahwa diam Sarwenda dan bungkamnya Gio ternyata saling berkaitan. Ketika Gio mulai bicara jujur, publik sadar bahwa cerita ini belum selesai, baru saja dimulai dari sudut yang lebih gelap. Dan jika satu pengakuan saja sudah cukup mengubah persepsi, apa yang akan terjadi ketika kebenaran lain ikut muncul ke permukaan? Setelah Gio mulai bicara jujur, suasana langsung berubah drastis. Gosip tak lagi berputar di lingkar kecil, tapi meledak di ruang publik. Komentar bermunculan tanpa rem, analisis dadakan berseliweran, dan simpati yang semula condong ke satu sisi kini mulai bergeser dan terbelah tajam. Sebagian publik semakin kuat memihak Sarwenda. Mereka menilai, potongan pengakuan Gio justru menegaskan satu hal, ada tekanan yang terlalu lama dibiarkan, hingga akhirnya Sarwenda tak kuasa menahan. Narasi, perempuan kuat yang dipaksa kuat, menjadi senjata empati yang paling sering digaungkan. Namun di sisi lain, muncul suara yang tak kalah keras. Ada yang mulai mempertanyakan Sarwenda, ada pula yang mencoba memahami posisi Gio. Pengakuan jujur Gio dianggap sebagai keberanian, bukan pengkhianatan. Perdebatan pun tak terelakkan, siapa korban, siapa yang lalai, dan siapa yang selama ini memilih aman. Ketika kebenaran mulai muncul, empati seringkali berubah menjadi penghakiman. Dan di tengah publik yang terbelah, satu pertanyaan kembali menguat, jika ini baru permukaan, apalagi yang sebenarnya selama ini ditutup rapat dan belum siap diterima semua pihak. Ketika simpati publik terbelah, gosip pun bergerak ke wilayah paling sensitif, apa sebenarnya yang selama ini ditutup rapat. Isu yang beredar menyebut, masalah ini bukan satu kejadian tunggal, melainkan akumulasi panjang, hal-hal kecil yang terus diabaikan hingga akhirnya menjadi beban besar yang tak lagi tertahankan. Nama Sarwenda kembali jadi pusat perhatian. Bukan karena dramanya, melainkan karena ketahanannya yang dianggap terlalu lama dipaksakan. Gosip menyiratkan, ada fase di mana ia memilih diam bukan karena tak terluka, tapi karena berharap keadaan akan membaik dengan sendirinya. Sayangnya, diam itu justru berubah menjadi ruang kosong yang makin menekan. Di sisi lain, potongan pengakuan Gio membuat publik berspekulasi lebih jauh. Banyak yang menilai, kejujurannya bukan pembuka konflik, melainkan reaksi dari situasi yang sudah terlalu lama tak seimbang. Gosip pun mengarah pada dugaan bahwa keduanya sama-sama menahan, hanya dengan cara berbeda, yang satu memendam, yang lain menghindar. Jika yang ditutupi adalah proses panjang, bukan satu kesalahan, maka ledakan ini sebenarnya sudah lama menunggu waktu. Dan pertanyaan terakhir yang menggantung tajam di benak pemirsa, apakah semua kebenaran ini sudah keluar? Setelah semua potongan gosip terserak, satu hal menjadi jelas, cerita ini belum mencapai titik akhir. Tidak ada pernyataan penutup yang menenangkan, tidak ada klarifikasi yang benar-benar memadamkan api. Yang tersisa justru hening yang berat, seolah semua pihak sadar bahwa apa yang muncul ke permukaan baru sebagian kecil dari keseluruhan cerita. Sarwenda disebut memilih kembali diam, bukan karena lemah, melainkan karena sudah terlalu banyak yang terlanjur dibicarakan tanpa kendalinya. Senyum yang dulu dipaksakan kini jarang terlihat. Publik menafsirkan ini sebagai fase perlindungan diri, tanda bahwa ada luka yang tak bisa disembuhkan hanya dengan satu pengakuan. Sementara itu,
kejujuran Gio justru memunculkan dilema baru. Sekali bicara, tak ada jalan mundur. Apa yang ia sampaikan membuka pintu spekulasi yang lebih besar, namun juga menempatkannya di posisi serba salah. Diam disalahkan, bicara pun dipelintir. Gosip pun bertanya, apakah ini akhir dari keterbukaan, atau awal dari pengakuan lain yang lebih mengejutkan. Hanya satu kalimat yang terus terngiang di benak pemirsa, jika hari ini Sarwenda tak lagi kuasa menahan, dan Gio sudah mulai bicara jujur, maka kebenaran apa lagi yang masih disembunyikan, dan siapa yang akhirnya berani mengatakannya dengan lantang. Cerita selesai, tapi kebenaran belum terungkap.